Di sisi lain, Wu Chen mengerutkan kening. Dia telah melihat semua teknik Lei Peng yang sempurna, tetapi ketika dia benar-benar bertarung dengan lawannya, dia menyadari bahwa kekuatan lawannya jauh melampaui imajinasinya. Untuk menghadapi lawan dengan kecepatan sebaik itu, seseorang harus tetap tenang dan tidak panik. Setelah panik, sangat mudah untuk meninggalkan celah dan memberikan kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkannya. Pada saat ini, sedikit gangguan datang dari udara saat aura tajam dengan cepat menyapu ke arahnya. Ekspresi mata Wu Chen tidak berubah, dan sosoknya bersinar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan tersebar ke segala arah. Saat tubuhnya terbelah, ledakan kekuatan yang kuat mengalir deras, kekuatan yang kuat menghantam panggung dan retakan yang dalam segera muncul di atas panggung. Dapat dilihat bahwa kecepatan Lei Peng tidak hanya tak tertandingi, bahkan serangannya pun sangat jarang. Tidak ada siapa-siapa. Lei Peng sedikit terkejut karena serangannya tidak mengenai sasarannya, namun dia tidak berani tertinggal. Dengan kepakan sayapnya, sosoknya dengan cepat berubah menjadi bayangan. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dari belakangnya. Tinju ganas dengan niat membunuh yang menakutkan dengan kejam keluar dengan tujuan menghancurkan segalanya. Namun sama seperti Lei Peng, serangan Wu Chen juga gagal, karena lawannya sudah terlebih dahulu pergi. Ini lebih sulit untuk dihadapi. Dengan itu, sosok Wu Chen menghilang dan muncul kembali di atas panggung. Saat itu, Lei Peng melihat peluang, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya hendak menyerangnya dari segala arah, ingin mengalahkannya. Ekspresi Wu Chen tidak berubah, tubuhnya gemetar saat dia meraih pisau pembunuh naga di tangannya. Dengan teriakan keras, dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan pedang Qi yang kuat menyebar dalam sekejap. Angin di sekitarnya langsung pecah dan hancur. Seni memotong Suan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga, gelombang kekuatan mengamuk menyerbu ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Gelombang kekuatan pedang yang menakutkan meledak ke arah luar dengan keganasan yang tak tertandingi. Melihat Lei Peng dari jauh, Wu Chen langsung menebas pedangnya, pedang Qi yang kuat, satu demi satu bilah, saling bersilangan, menutupi seluruh panggung, menuju Lei Peng. Lei Peng diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa selain memiliki tinju tirani, teknik pedang Wu Chen juga sangat kejam, pedang Qi yang menakutkan seperti banyak bilah tajam, menyapu ke depan dengan gila-gilaan, seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh tubuhnya, Namun, sebagai orang nomor satu di seluruh Kabupaten Leiyang, Lei Peng bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dengan kepakan sayapnya, dia dengan cepat terbang ke langit, menggunakan kesempatan ini untuk menghindari serangan pedang tajam Wu Chen. Apakah ini cepat? Wu Chen tersenyum dalam hati. Tidak peduli seberapa cepat Lei Peng, apakah dia akan lebih cepat dari pisau pembunuh naga miliknya. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen juga terbang ke langit. Setelah menerobos alam laut roh, Wu Chen telah menguasai tahap awal penerbangan. Pisau seni memotong Suan Yuan kedua. Menggenggam pisau pembunuh naga, Wu Chen menebaskan pedangnya sekali lagi. Aura pedang yang menakutkan menyertai tebasan pisau pembunuh naga, dengan ganas menyapu dan menyebar ke seluruh ruangan. Aura pedang yang memenuhi langit, membentuk lapisan demi lapisan pedang, dan langsung mengarah ke Lei Peng. Serangan pedang seperti itu sangat mendominasi. Begitu muncul, angin dan awan akan berubah, dan aura pedang yang menakutkan akan membumbung ke langit dan menyapu semua yang dilewatinya. Wajah Lei Peng berubah drastis, kekuatan pedang Wu Chen jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, sungguh tirani. Tebasan sayap bayangan. Menghadapi tindakan kejam dari Wu Chen, Lei Peng tidak berani gegabah, dan menggunakan keahlian uniknya sendiri. Dia berdiri tegak, dengan sayapnya menopang langit, kekuatan mengerikan dengan cepat bangkit, seolah-olah seekor naga besar yang telah disegel selama jutaan tahun melarikan diri dari segelnya, melepaskan kekuatan penghancur. Melihat gerakan ini, semua orang terkejut, mereka tahu, ini adalah teknik membunuh utama Lei Peng. Li Yunxiao telah kalah sebelumnya, dan berada dalam posisi yang dirugikan. Sekarang, Lei Peng menggunakan jurus ini lagi. Saat dia menghadapi Wu Chen kali ini, dia tidak tahu apakah Wu Chen dapat memblokirnya. Desir, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh Lei Peng, menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti seluruh panggung, kekuatan yang menakutkan,
mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, seluruh panggung bela diri mulai bergetar hebat. Seolah-olah ia tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan hampir runtuh sepenuhnya. Saat teknik berlanjut, angin kencang ini, di bawah kendali kekuatan Lei Peng yang kuat, dengan cepat berkumpul dan membentuk pedang berbulu yang tak terhitung jumlahnya. Pedang berbulu ini seperti banyak jarum baja, menutupi seluruh panggung, luar biasa dan kuat. Tebasan sayap bayangan, hancurkan langit dan bumi. Lei Peng berteriak, pedang berbulu yang memenuhi langit menukik ke bawah, seperti tetesan hujan, mereka bergegas menuju Wu Chen. Dan pada saat itulah serangan Wu Chen tiba. Serangan pedang mengerikan yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menyerang, bertabrakan dengan keterampilan sempurna Lei Peng, Shadow Wing Slash. Saat ini, semua mata terfokus pada mereka berdua. Mereka ingin melihat siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam pertarungan teknik ini. Ledakan. Di bawah pengawasan penonton, serangan keduanya seperti dua meteorit besar yang bertabrakan. Dalam sekejap, seluruh platform pertempuran bergetar hebat, dan retakan muncul di sana. Di bawah serangan yang begitu kuat, panggung tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Energi mengerikan meledak seperti badai dahsyat, menyapu ke segala arah. Dalam pertukaran gerakan yang begitu kuat, badai energi yang dihasilkan sangatlah menakjubkan. Bahkan penghalang energi di sekitar mereka bergetar akibat dampaknya, menciptakan banyak riak seolah-olah tidak dapat menahan tekanan dan akan meledak. Harus dikatakan bahwa serangan Lei Peng kali ini sangat kejam. Bahkan jika Wu Chen menggunakan bilah kedua dari seni memotong Xuan Yuan, dia tidak akan bisa memblokirnya. Membinasakan, Lei Peng berteriak, seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak, pedang berbulu yang menakutkan, ditembak jatuh dari langit, serangannya sangat kuat dan ganas. Di bawah serangan pedang bulu yang begitu kuat, seni memotong Xuan Yuan milik Wu Chen akhirnya tidak mampu menahan dan hancur dalam sekejap. Melihat itu, semua orang hanya bisa menghela nafas. Dari kelihatannya, Wu Chen akan kalah, dan tidak akan bisa menang melawan Shadow Wing Slash milik Lei Peng. Melihat serangan Wu Chen hancur, Lei Peng tersenyum di dalam hatinya. Di bawah Shadow Wing Slash miliknya, tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Tidak peduli siapa itu, ketika mereka menghadapi gerakan ini, mereka pasti akan dikalahkan, tanpa kemungkinan lain. Namun, saat dia hendak mengerahkan kekuatannya dan memfokuskan serangannya pada Wu Chen, mengalahkannya sepenuhnya, tiba-tiba, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga miliknya, dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pisau seni memotong Xuan Yuan ketiga. Pisau seni memotong Xuan Yuan ketiga. Saat semua orang mengira Wu Chen akan kalah, suara menggelegar tiba-tiba keluar dari mulut Wu Chen. Melirik pedang berbulu yang memenuhi langit, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan meraung. Pisau pembunuh naga di tangannya ditebas dengan teknik pembunuhan ketiga yang paling hebat. Saat pedang ketiga muncul, kekuatan mengerikan meledak. Kekuatannya merobek awan dan kabut, menghancurkan langit dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Melihat Wu Chen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, mereka tidak pernah berpikir bahwa serangan pedang barusan masih bukanlah jurus terkuatnya, dan keterampilan sempurnanya yang bahkan lebih kuat dan sombong masih ada di baliknya. Di udara, Lei Peng juga kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa di tangan Wu Chen, sebenarnya akan ada keterampilan pamungkas yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat atau tirani keterampilan pamungkas Wu Chen, dia pasti tidak akan menandinginya. Tidak peduli apa skill pamungkasnya, ketika dihadapkan dengan Shadow Wing Slash miliknya, dia pasti akan dikalahkan, dan tidak ada kemungkinan lain. Satu-satunya pemenang dalam pertempuran ini adalah dia, dan bukan Wu Chen. Tanpa ragu, pada saat ini, Wu Chen telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Sebuah pedang menakutkan, yang membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, meluncur dengan ganas, langsung menuju bulu-bulu yang memenuhi langit. Di bawah serangan pedang seperti itu, situasinya segera terbalik. Pedang berbulu yang memenuhi langit langsung dimusnahkan. Tidak diketahui berapa banyak yang dimusnahkan saat mereka tersapu. Wajah Lei Peng tenggelam, dia tidak pernah mengira bahwa teknik sempurna Wu Chen akan begitu kejam. Kekuatannya bahkan dapat digambarkan sebagai gempa bumi, dan bahkan tebasan sayap bayangan miliknya tidak mampu unggul, namun sebenarnya dapat ditekan.
Namun, dia harus memenangkan pertarungan ini. Dia adalah salah satu pakar terbaik di Kabupaten Leiyang dan dia pasti tidak akan kalah. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus memenangkan pertarungan ini, apapun resikonya. Jangan bermimpi untuk mengalahkanku. Lei Peng berteriak ketika semua kekuatan di tubuhnya melonjak, menutupi langit dan bumi. Pedang berbulu tak berujung sekali lagi mengembun dan menutupi bumi, menutupi seluruh panggung. Pertarungan hari ini, dia harus mendapatkan kemenangan terakhir. Tidak peduli siapa orangnya, jika mereka berani menghadang di depannya, dia pasti harus mengalahkan mereka. Mengumpulkan, di bawah kendali kekuatan yang begitu besar, pedang berbulu yang memenuhi langit mulai berputar, dengan cepat menyatu, menjadi satu tubuh. Dalam sekejap mata, pedang raksasa muncul dalam teknik mistik Lei Peng. Melihat pedang besar itu, kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan di dalam. Pedang yang sangat kuat, kekuatannya tidak terbatas, jika mereka naik, mereka pasti tidak akan bisa memblokirnya. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi ketakutan, mereka semua mengkhawatirkan Wu Chen, bagaimana dia bisa bertahan melawan pedang sebesar itu. Situ Jianan, Li Yunxiao dan yang lainnya juga memperhatikan pertempuran ini, dan bagi mereka, kekuatan mereka berdua sebanding dengan mereka. Jika Wu Chen menang, maka lawan berikutnya pasti adalah Situ Jianan, dan jika dia kalah, maka lawan berikutnya adalah Li Yunxiao. Adapun pertarungan antara Situ Jianan dan Lei Peng tidak bisa dihindari, tapi terlepas dari apakah Lei Peng menang atau kalah, pasti akan ada pertarungan di antara mereka. Di udara, tubuh Lei Peng tak henti-hentinya bergetar, wajahnya sepucat kertas. Jelas sekali bahwa tindakan ini, baginya, adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Namun, dia sangat yakin dengan langkah ini. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan pamungkas Wu Chen, dan seberapa kuat kekuatannya, menghadapi gerakannya ini pasti akan gagal, dan tidak akan ada kemungkinan lain. Memotong, Lei Peng berteriak, kekuatan seluruh tubuhnya melonjak saat dia mengendalikan pedang raksasa itu. Pedang raksasa itu menebas, melancarkan serangan kekerasan terhadap Wu Chen. Saat pedang besar itu turun, seluruh ruangan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang menakutkan mengguncang langit dan bumi, kekuatannya sangat mencengangkan dan menakutkan hingga ekstrim. Keterkejutan memenuhi mata Wu Chen saat pupil matanya mengecil. Serangan pedang sebesar itu memiliki kekuatan untuk membelah langit, dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Di bawah serangan pedang seperti itu, bahkan serangan ketiga seni memotong Suanyuan Wu Chen dapat ditekan. Ia mulai mundur sedikit demi sedikit, seolah tidak mampu menahannya. Kamu pikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Tubuh Wu Chen bergetar. Pertempuran ini, baginya, juga merupakan pertempuran yang paling penting. Dia tidak mampu untuk kalah. Pisau pertama dari seni memotong Suanyuan. Pisau seni memotong Suanyuan kedua. Wu Chen meraung dua kali, dan kekuatan di tubuhnya melonjak saat disalurkan ke pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Dia menatap dingin ke arah Lei Peng, yang memegang pisau pembunuh naga dan menebas dua kali. Dalam sekejap mata, langit berkilauan saat dua pedang menebas dengan kekuatan pedang, mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Tidak pernah dalam mimpi mereka mengharapkan hal itu setelah melakukan tebasan sebelumnya, Wu Chen masih memiliki kekuatan yang cukup di tubuhnya untuk melakukan dua tebasan lagi. Dengan dilepaskannya dua tebasan ini, gelombang energi yang mengerikan muncul dalam sekejap, mengguncang seluruh panggung bela diri dan menyebabkan mulutnya terbelah. Kekuatan yang begitu kuat sungguh menakutkan. Saat ketiga bilahnya menyerang, kekuatan bilahnya meningkat secara eksplosif. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, bahkan keahlian unik Lei Peng pun ditekan, seolah-olah ia tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Melihat Wu Chen yang bergegas ke arahnya dari bawah, mata Lei Peng berubah drastis. Dia tidak menyangka Wu Chen begitu kejam, sampai-sampai dia bisa menggunakan skill pamungkas yang begitu kuat di saat yang bersamaan. Jangan bermimpi untuk mengalahkanku. Lei Peng berteriak keras saat dantiannya berputar. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan mengalir ke pedang besar itu, mencoba melakukan perjuangan putus asa yang terakhir.
Bodoh yang keras kepala, Wu Chen mendengus. Dia secara alami memahami bahwa Lei Peng sedang berjuang di ambang kematian, tetapi apakah itu ada gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, perjuangan apapun tampak pucat dan tidak berdaya. Istirahatlah untukku. Wu Chen mengendalikan seni memotong Xuan Yuan, dan aura pedang yang menakutkan keluar seperti 3 meteorit raksasa. Pedang besar itu bertahan sejenak sebelum akhirnya tidak mampu memblokir serangan ini. Itu hancur. Ah! Lei Peng jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Dia hilang. Tatapan semua orang mengikuti arahnya. Ketika mereka melihatnya jatuh ke tanah, pupil mata mereka mengerut. Lei Peng juga kalah, kita tidak bisa menang melawan Wu Chen. Saat ini, di antara semua orang di sini, hanya Wu Chen dan Situ Jianan yang belum kalah. Pasti ada pertarungan di antara mereka berdua. Tentu saja, pertarungan yang menentukan antara keduanya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, itu akan menjadi pertarungan terakhir untuk memperebutkan gelar juara. Ya, meskipun Wu Chen belum bertarung dengan Li Yunxiao, Mu Wanxing dan yang lainnya, mereka tidak perlu terus bertarung. Situ Jianan tidak pernah bertarung melawan Lei Peng, Zhou Jie dan yang lainnya, tapi tanpa memikirkannya, Anda dapat mengatakan bahwa Situ Jianan pasti akan menang. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya sangat berharap Situ Jianan dan Wu Chen bisa bertarung secepat mungkin. Saya sangat menantikan pertarungan di antara mereka. Semua orang berdiskusi satu sama lain untuk mengantisipasi pertempuran yang akan datang. Wu Chen menang. Wasit dan yang lainnya mengangguk, mereka sangat puas dengan Wu Chen. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang hanya berada di tahap Empirean Laut Roh pertama sebenarnya mampu mengalahkan 2 tahap Empirean Laut Roh ketiga berturut-turut. Kekuatan seperti itu sudah dianggap luar biasa, dan bahkan jika dia tidak mendapatkan yang terakhir, kemenangan, itu masih baik-baik saja. Bagaimanapun, Wu Chen masih muda, memberinya cukup waktu, bukan berarti tidak mungkin. Pertandingan selanjutnya, Situ Jianan melawan Zhou Jie. Seperti yang diharapkan semua orang, Situ Jianan dan Zhou Jie telah bertemu. Di antara keduanya, yang satu adalah sosok paling terkenal dan legendaris yang pernah memenangkan kejuaraan, dan yang lainnya adalah tubuh roh bumi dengan pertahanan yang sangat kuat. Saat itu, pandangan semua orang tertuju pada panggung. Mata mereka bahkan tidak berkedip karena dipenuhi dengan harapan akan pertempuran tersebut. Dalam pertempuran ini, Zhou Jie akan kalah. Wu Chen juga memperhatikan, meskipun Zhou Jie adalah tubuh roh bumi, budidayanya saat ini sangat lemah, hanya memiliki tahap Laut Roh Empirean kedua. Teknik kultivasi yang dia kembangkan juga sangat tidak bermutu, dan dia tidak bisa melepaskan sedikit pun kekuatan dari tubuh roh bumi, jadi dia tentu saja bukan tandingan Situ Jianan. Situ Jianan berteriak, memegangi tinjunya, dia meninju, kekuatan tinjunya meledak keluar seperti semburan gunung. Di sisi lain, ketika Zhou Jie melihat Situ Jianan sedang menyerang ke arahnya, dia tidak berani gegabah, dan segera menggunakan teknik pamungkasnya, Earth Rock, untuk menciptakan pertahanan yang kuat, dan menggunakannya untuk memblokir pukulan ganas Situ Jianan. Bang! Tinju Situ Jianan mendarat di tubuhnya. Tubuh Zhou Jie bergetar, dan terlempar dengan tinju itu. Tidak mungkin, Zhou Jie dikirim terbang dengan satu pukulan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Situ Jianan? Terlalu menakutkan. Panggung Empirean Roh Laut keempat, tentu saja, memang pantas menyandang namanya, dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Awalnya aku mengira Wu Chen bisa berdiri bahu-membahu dengan Situ Jianan, tapi sekarang tampaknya dia tidak bisa. Tidak, bahkan jika dua Wu Chen bergabung, mereka tetap tidak bisa menandingi Situ Jianan. Bahkan seseorang seperti Zhou Jie, yang kekuatan pertahanannya hampir menjadi tidak normal, terlempar terbang dengan satu pukulan darinya. Di antara generasi muda kerajaan Qi besar kita, dia adalah raja absolut, dan tidak ada yang bisa melawannya. Duduk. Wu Chen juga mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa kekuatan Situ Jianan sangat menakutkan, mampu mengalahkan tubuh roh bumi seperti Zhou Jie dengan satu pukulan. Dia benar-benar musuh besar yang tak tertandingi yang tidak bisa dikalahkan, diremehkan. Tapi, dia tahu bahwa Zhou Jie saat ini, bukanlah tandingannya, karena budidayanya rendah, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri atau sampah apapun,
jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan tubuh roh bumi apapun. Bakat Jie sebagai tubuh roh bumi sudah ada, dan tak lama kemudian, dia pasti akan melampaui Situ Jianan. Setelah itu, Wu Chen pada dasarnya menjadi penonton. Wasit tidak memanggil namanya, dan setengah jam setelah pertarungan antara Zhou Jie dan Situ Jianan, dia dan Li Yunxiao melakukan pertarungan besar. Hasilnya tidak terduga, tetapi sebenarnya Zhou Jie yang menang, dan memperoleh kemenangan terakhir. Meskipun hasil ini di luar ekspektasi semua orang, itu berada dalam jangkauan Wu Chen bagaimanapun, Zhou Jie adalah tubuh roh bumi, dan pertahanannya sangat kuat, sehingga kekuatan serangannya tidak cukup kuat untuk dapat mengirim Zhou Jie terbang dengan satu pukulan. Dengan demikian, keduanya berakhir dalam pertempuran gesekan. Setelah itu, Situ Jianan dan Lei Peng bertarung lagi. Seperti yang diharapkan, Situ Jianan memperoleh kemenangan terakhir. Seiring berjalannya waktu, semua orang pada dasarnya berspekulasi tentang peringkat akhir para peserta. Situ Jianan memang menduduki peringkat pertama, kedua, ketiga, keenam, dan seterusnya. Pertandingan terakhir, Situ Jianan melawan Wu Chen. Saat suara wasit turun, suara keras terdengar dari arena. Hahaha, akhirnya kejuaraan terakhir. Aku sudah lama menantikan ini. Saya telah menunggu pertandingan ini selama 4 hari. Sejak dimulainya kompetisi naga tersembunyi, saya telah menantikan pertarungan tiada taraf ini. Aku juga, awalnya aku berpikir bahwa pertandingan terakhir akan menjadi pertarungan antara dua Empyrean ketiga dari tahap Laut Roh, tetapi sekarang ini telah menjadi pertarungan antara Empyrean pertama dari tahap Laut Roh. Melihat sesi kompetisi naga tersembunyi sebelumnya, memang benar, tapi sesi ini adalah pengecualian. Situ Jianan menerobos ke tahap Empyrean Laut Roh keempat. Aku bertanya-tanya sudah berapa kali kerajaan Ki Agung kita tidak pernah muncul sebelumnya. Petik 2. Namun dibandingkan dengan Situ Jianan, yang lebih di luar dugaan adalah Wu Chen ini ternyata mampu melaju hingga saat ini dan bertahan hingga babak final kejuaraan rakyat. Tak perlu dikatakan lagi, belum lagi tahun ini, bahkan pada tahun-tahun ketika dia terpuruk, mustahil bagi seseorang yang hanya memiliki tahap Empyrean Laut Roh pertama untuk mencapai final, tetapi hanya Wu Chen yang mampu melakukannya, dia. Tidak ada cara lain. Lagi pula, dia punya kekuatan tirani, dan bahkan Empyrean ketiga tahap Laut Roh dan ahlinya bukanlah lawannya. Bukan berarti dia mengandalkan keberuntungan. Situ Jianan adalah Empyrean keempat dari tahap Laut Roh, dan dalam hal budidaya saja, dia lebih unggul darinya dalam 3 tingkat surga. Saya telah melihat situasi di mana seseorang telah melampaui langit pertama untuk mengalahkan lawannya, dan telah mendengar tentang orang-orang yang melampaui 2 langit untuk mengalahkan lawannya, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengalahkan ahlinya. Petik 2. Bukan hanya kamu, aku juga belum pernah mendengarnya. Sampai saat ini, saya masih tidak percaya Wu Chen bisa bertahan sampai titik ini. Lupakan saja, mari kita lihat dan lihat saja. Hasilnya akan diputuskan sebentar lagi. Mata semua orang terfokus pada panggung bela diri tanpa berkedip. Dapat dikatakan bahwa mereka telah lama menantikan pertempuran ini. Wu Chen, lakukan yang terbaik. Terutama Zhang Jun dan yang lainnya yang datang dari kota Yunfeng, mereka semakin bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, orang-orang yang keluar dari kota Yunfeng akan dapat memperoleh hasil yang mengesankan di antara kompetisi naga tersembunyi, dan 2 kompetisi naga tersembunyi teratas. Jika kabar tentang hasil ini tersebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh kerajaan Qi besar. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mencapai kondisi seperti itu. Berdiri di atas panggung, Situ Jianan memandang Wu Chen dengan ekspresi gelisah. Wu Chen berusia paling banyak 16 atau 17 tahun, tetapi dia sudah memiliki budidaya tahap Empyrean Laut Roh pertama. Terlebih lagi, fakta bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat yang sama dengan miliknya adalah satu hal, tetapi dia begitu kuat bahkan Lei Peng dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Sekarang dia telah mencapai level seperti itu dalam kompetisi naga tersembunyi dan bahkan berdiri di panggung yang sama dengannya, berpartisipasi dalam kompetisi kejuaraan terakhir. Sungguh sulit dipercaya bahwa ada seseorang dengan bakat luar biasa di dunia. Namun, pihak lain bisa berhenti di sana, karena lawannya kali ini adalah dia, Situ Jianan. Tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Ayo bertarung.
Ekspresi Wu Chen menjadi serius. Budidaya Situ Jianan ini sangat kuat, itu adalah tahap empirean laut roh keempatnya, dan dia 3 tingkat lebih tinggi darinya. Karakter seperti itu, bahkan jika itu adalah generasi yang lebih tua, dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan terjadi, mudah untuk menghadapinya, apalagi seseorang semuda Situ Jianan. Namun, apapun yang terjadi, dia bertekad untuk menjadi juara. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Tubuh Situ Jianan bergetar, dan aura super kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi semua orang, dan seperti lautan, auranya seperti pelangi, bergelombang dan bergelombang. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka memandang Situ Jianan dengan ngeri, dan ketika mereka merasakan aura kuat keluar dari tubuhnya, mereka semua terkejut secara tidak normal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Situ Jianan akan mencapai tingkat seperti itu. Apakah ini kekuatan Situ Jianan saat ini? Dia benar-benar terlalu kuat. Saya awalnya berharap Wu Chen menang, tapi sekarang, sepertinya itu tidak mungkin lagi. Kekuatan Situ Jianan terlalu kuat, bahkan jika dua Wu Chen digabungkan, masih mustahil untuk menjadi tandingannya. Panggung empirean Laut Roh keempat, kekuatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Wu Chen pasti akan kalah, tidak ada keraguan tentang itu. Bahkan jika dia kalah, kita tidak bisa menyalahkannya, itu hanya karena Situ Jianan terlalu kuat, jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Semua orang berdiskusi, tidak ada yang mengira Wu Chen akan menang, mereka semua mengira dia akan kalah. Yu Wenfeng dan yang lainnya sangat senang. Semakin kuat Situ Jianan, semakin baik hasil yang dicapai kerajaan Qi besar mereka. Bagi mereka, kerajaan Qi besar terlalu bagus. Tentu saja, di tempat kejadian, bukan hanya orang-orang dari kerajaan Qi Agung, tetapi ada juga beberapa orang dari negara lain yang melihat Situ Jianan dengan mata gelap dan kejam. Semakin kuat orang-orang di kerajaan Qi besar, semakin besar pula ancaman terhadap negara mereka. Di depannya, ekspresi Wu Chen tenang, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya, sebaliknya, niat bertarungnya tinggi. Lawan yang begitu kuat adalah apa yang dia nantikan, dan hari ini, dia akan menggunakan Situ Jianan untuk menguji hasil kultivasinya yang telah dia capai dalam waktu 3 bulan setelah kelahirannya kembali. Terima pukulanku. Situ Jianan sangat yakin bahwa dia akan dapat memberitahu Wu Chen hari ini dengan kekuatan absolut bahwa menjadi nomor 2 berarti selalu menjadi nomor 2, dan tidak berusaha mencari posisi yang seharusnya bukan miliknya. Melirik Wu Chen, Situ Jianan melancarkan pukulan. Tinju yang kuat meledak seperti kilat, dan kekuatan tinju yang menakutkan melonjak, bergulir ke bawah saat ia menyerang Wu Chen dengan kejam. Situ Jianan melepaskan tinju yang kuat di awal. Kekuatan Situ Jianan tidak perlu dipertanyakan lagi, kekuatannya sangat mencengangkan, tetapi dia tidak berani melawannya. Jadi bagaimana jika aku menerima pukulan darimu? Menghadapi pukulan Situ Jianan, Wu Chen tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dengan teriakan keras, aura yang sama besarnya melonjak, dan energi yang kuat meletus dari dantiannya dan mengalir ke tinjunya, menyebabkan tinjunya berubah menjadi kepalan emas. Energi yang sangat kuat dengan cepat dilepaskan, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Mengangkat kepalanya untuk melihat Situ Jianan, Wu Chen juga mengepalkan tinjunya saat energi emas meledak keluar. Kekuatan tinju yang kuat, tak henti-hentinya melonjak, berubah menjadi serangan yang kuat, tanpa ampun menghantam Situ Jianan. Bang! Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, tinju keduanya saling bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan meletus dari pusat tabrakan, dengan cepat melanda seluruh panggung seperti badai. Pada saat ini, seluruh platform pertarungan bergetar hebat. Retakan mulai menyebar ke segala arah dengan dua orang sebagai pusatnya. Itu seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh platform pertarungan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Itu hanya kekuatan satu pukulan, namun sudah memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan kedua orang ini sungguh terlalu kuat. Di saat yang sama, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap pertempuran ini. Ini jelas merupakan pertarungan terkuat di antara kompetisi naga tersembunyi. Kekuatannya tidak buruk. Dengan kekuatan Wu Chen,
dia hampir tidak mampu membangkitkan minatnya, tapi hanya itu saja. Adapun berapa banyak gerakan yang bisa dia tahan, itu tergantung pada kekuatan lawannya. Tangan Dewa. Kedua tangan Wu Chen membentuk segel dan kekuatan agung melonjak. Di bawah kendali seni yang kuat, dengan cepat berubah menjadi telapak tangan raksasa yang melayang di udara. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mendarat di telapak tangan besar itu. Mereka bisa mencium kekuatan yang sangat menakutkan yang sedang dibangunkan. Kekuatan ini sangat menakutkan dan jauh dari sesuatu yang bisa mereka lawan. Tanpa ragu, tangan dewa yang digunakan Wu Chen kali ini lebih kuat dari sebelumnya, karena dia menggunakan kekuatan penuhnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Telapak tangan besar itu menjulang tinggi di udara. Bahkan sebelum mendarat, udara di sekitarnya sudah meledak. Aura yang menakutkan menyebabkan hati seseorang bergetar dan jiwa seseorang terlempar. Wu Chen melirik Situ Jianan dari jauh dan tidak menahan diri sama sekali. Tubuhnya gemetar saat dia membalik telapak tangannya. Tangan surga membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerang Situ Jianan dengan kejam, melancarkan serangan kuat ke arahnya. Kali ini, adalah waktu yang paling kuat bagi tangan dewa di mana Wu Chen menggunakan kekuatannya. Saat telapak tangan besar itu jatuh, udara di sekitarnya mulai meledak dengan hebat saat kekuatan mengerikan dengan cepat menyebar keluar, dan tekanan kuat mengalir langsung ke arah Situ Jianan. Itu menyelimuti dirinya, menghalangi semua jalannya, dan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam serangan mematikan. Menghadapi skill pamungkas Wu Chen yang kuat, bahkan dengan kekuatannya, dia tetap tidak berani gegabah. Terlebih lagi, dia telah melihat gerakan Wu Chen sebelumnya, dia hanya tidak menyangka bahwa kekuatan di baliknya akan sekuat ini. Namun, dia tidak takut. Dia memiliki Empyrean keempat dari Spirit Sistage, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Chen. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan pamungkas yang digunakan Wu Chen, tidak peduli seberapa menantang bakat lawan, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Peralatan penghancuran langit gajah suci. Teriak Situ Jianan. Menghadapi tangan Dewa Wu Chen, dia juga mengungkapkan keahlian uniknya sendiri. Tekle penghancuran langit gajah suci ini adalah teknik pamungkas yang terkenal dari keluarga Situ, kekuatannya sangat kejam, tidak diketahui berapa banyak pakar tak tertandingi yang terhapus, kekuatannya mengerikan, jauh melampaui imajinasi mereka. Situ Jianan akan menggunakan Sein Elephant Sky Crumbling Tekle, jadi jenis seni bela diri ini sangat kejam. Bahkan di tahap awal, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Aku ingin tahu apakah Wu Chen bisa bertahan melawan Sein Elephant Sky Crumbling Tekle. Dari kelihatannya, kekuatan jurusnya juga lumayan. Tidakkah kita akan tahu apakah kita bisa memblokirnya atau tidak setelah kita mencobanya? Tatapan semua orang tertuju ke panggung, tanpa berkedip. Mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap pertempuran ini. Aduh, kekuatan agung bersiul dan melonjak ke empat arah, langsung membentuk seekor gajah besar di udara. Gajah ini murni terbuat dari energi spiritual, dan keempat anggota tubuhnya yang kokoh menginjak langit saat ia berdiri. Tekanan yang kuat dengan cepat menyebar, menyebabkan ruangan itu bergetar dan bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahannya. Dengan kentalnya gajah suci, Situ Jianan yakin bahwa di bawah kekuatan gerakan ini, semua serangannya akan berwarna putih pucat dan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Di sisi lain, Wu Chen juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia telah melihat gerakan ini digunakan oleh Situ Jianan sebelumnya, dan itu sangat kuat. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengaktifkan tangan dewa dan segera menghancurkannya, ingin menekan Situ Jianan. Melihat tangan dewa sedang menyerang, Situ Jianan hanya meremehkannya. Di bawah pengaruh Sein Elephant Sky Crumbling Tekle miliknya, serangan apapun tidak akan berguna, dan akan hancur tanpa perasaan. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Au, energi tak terbatas mengalir ke gajah suci, yang melolong ke arah langit. Suara raksasa terdengar, seolah bisa menghancurkan segalanya. Energi yang menakutkan ini membuat hati orang yang mendengarnya gemetar ketakutan, sangat menakutkan hingga ekstrim. Istirahatlah untukku, teriak Situ Jianan, mengaktifkan gajah suci, melepaskan serangannya yang paling kuat, menyebabkan kekuatan yang menakutkan melonjak. Dalam sekejap, dunia mulai retak, dan ruang mulai bergetar, kekuatannya sangat menakutkan.
Melihat itu, semua orang menghirup udara dingin, kekuatan yang begitu menakutkan, mereka tidak pernah berani membayangkannya sebelumnya, dan serangan Situ Jianan juga sangat ganas, bahkan Empyrean keempat dari tahap laut rohnya, mungkin tidak akan mampu menahannya, dia. Pandangan mereka tertuju ke langit, tidak berkedip. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dengan satu serangan kekuatan terkuat mereka. Di udara, keduanya melancarkan serangan kuat. Di satu sisi, telapak tangan besar itu bersiul di udara seperti tangan dewa atau iblis, dan kemanapun ia pergi, udara akan pecah dan meledak. Di bawah tatapan takjub banyak orang, gajah suci raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan. Segera, badai yang mengejutkan melanda seperti badai yang dahsyat, menyapu segala sesuatu dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tanah dirobek dengan paksa dan tahap bela diri yang sulit tidak dapat menahannya. Selain itu, badai energi yang menakutkan menyapu dan menyapu penghalang energi, seperti cambuk besar yang berulang kali menyerangnya, menyebabkan penghalang energi bergetar seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir runtuh sepenuhnya. Saat ini, mata semua orang terfokus ke langit. Terjadi pertempuran sengit di sana, dengan gajah suci dan tangan raksasa masing-masing menempati separuh ruangan. Tubuh Wu Chen bergetar, ekspresinya suram, konfrontasi semacam ini bukanlah yang ingin dia lihat, oleh karena itu, segel di tangannya berubah, dan energi mengerikan meledak, menyebabkan sinar terang memancar keluar dan menutupi keseluruhan langit. Telapak tangan heksagonal, kekuatan ganda. Tubuh Wu Chen gemetar saat tangan kanannya membentuk telapak tangan dan jatuh. Dalam sekejap, gelombang kekuatan telapak tangan yang mengejutkan menjerit, dan kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan udara di depannya bergetar dan pecah. Dia tidak mampu menahan kekuatan ini, dan bahkan ruang itu sendiri pun bergetar. Saat ini, dia ingin menggunakan metode yang dia gunakan untuk mengalahkan Ye Feng dan menang. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan melolong, menyebabkan udara meledak. Energi mengerikan menyapu, memusnahkan semua yang dilewatinya. Melirik ke arah Situ Jianan, telapak tangan Wu Chen bergetar dan telapak heksagonal terbang bersama dengan tangan dewa, menyatu dengan kekuatan mereka dan melawan gajah suci Situ Jianan. Lagi, Situ Jianan mencibir, dia sebelumnya melihat Wu Chen menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Ye Feng dan melelahkannya sampai mati, dan sekarang dia ingin menggunakan gerakan yang sama untuk menghadapinya. Namun, pihak lain pasti telah memilih orang yang salah untuk menggunakan metode ini melawannya, karena dia hanya menggunakan Empyrean keempat dari tahap laut roh dan bukan Empyrean ketiga dari tahap laut roh. Kultivasi dan kekuatannya jauh melampaui Ye Feng. Peralatan penghancuran langit gajah suci. Situ Jianan berteriak, kekuatan yang kuat meledak, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya yang terang dan cemerlang, seperti dewa, mengesankan dan tak tertandingi. Keren abis.